Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan kembali untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari yang indah ini kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong kami, Allah Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan yaitu Kembali kepada Tuhan. Terambil dari Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Zakaria pasal pertama ayat ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, pernahkah saudara marah atau jengkel kepada seseorang dan saudara tidak mau berbicara kepada orang itu dalam jangka waktu tertentu? Mungkin ada yang pernah seperti itu. Mungkin ada yang marah kepada temannya, bahkan ya dari teman kemudian menjadi musuh, tidak berbicara dari sebulan sampai beberapa tahun. Mungkin ada yang seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang kita kasihi atau orang yang kita sayangi? Misalnya kepada istri, kepada anak. Sebagian besar yang memang pada wajarnya dan pada umumnya mungkin mengatakan, saya tidak akan mendiamkan istri saya itu sampai tahunan. Karena kalau saya membiarkan istri saya sampai tahunan, itu artinya saya sudah menjadi musuh kepada istri saya. Dan memang ujung-ujungnya kalau yang seperti itu akan berakhir kepada perceraian. Namun Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu, saudara. Bagi orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, artinya kita adalah umat pilihan Allah. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak memperlakukan orang-orang yang dikasihinya dengan perlakuan seperti itu. Sekalipun kalau misalnya kita membaca di bagian Alkitab yang lain, misalnya dari Amos 8 ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Artinya memang itu terjadi dalam beberapa waktu tertentu. Tuhan tidak berbicara kepada orang Israel di antara waktu perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, itu karena semata-mata adalah konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Israel terus-menerus. Artinya bukan dari karakter atau inisiatif dari Allah sendiri yang sengaja mendiamkan umat Allah. Karena kalau misalnya umat Allah mungkin tidak ada kesalahan terus Tuhan diamkan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi kita melihat bahwa ketika umat Allah itu didiamkan oleh Tuhan Allah, itu artinya adalah karena konsekuensi dari orang-orang Israel atau umat pilihan Allah itu sendiri yang terus-menerus berbuat dosa kepada Allah. Misalnya saja sebagai contoh, kalau misalnya Tuhan sudah mendiamkan seseorang, itu artinya adalah sebuah penghukuman yang paling final. Ketika tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran. Misalnya kalau kita naik mobil, kita hanya bisa ngegas berada di jalan tol, lalu kemudian kita tidak ada ngeremnya dalam kecepatan yang tinggi. Apakah itu bukan sesuatu yang berbahaya? Tentu saja itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi pengemudi yang ada di dalamnya. Nah, dari Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa ini adalah curahan hati daripada Tuhan Allah sendiri, di mana Allah ingin kembali, ingin secara inisiatif yang ingin terus-menerus memulihkan relasi antara manusia dan juga dengan Allah.
Padahal kita tahu dengan sangat jelas yang merusak relasi tersebut itu adalah manusia. Tetapi yang mencari, yang berinisiatif, ingin memulihkan relasi itu adalah Allah. Nah, maka dari itu saudara, kita melihat bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita dan sungguh ingin kita memiliki relasi yang baik dengannya. Namun pertanyaannya, ketika kita semakin lama semakin menjadi orang Kristen, apakah kita itu justru semakin cepat puas? Dalam arti, saya sudah tahu firman Tuhan ini, saya sudah tahu apa yang akan diceritakan oleh pengkhotbah, saya sudah tidak perlu lagi baca Alkitab, saya sudah tidak perlu lagi pelayanan, saya sudah tidak perlu lagi untuk berkorban bagi Allah. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru, saudara. Justru semakin lama, semakin kita hidup di dalam iman kekristenan, semakin kita tahu, menyadari, memaknai mengapa saya menjadi orang Kristen, mengapa saya menjadi pengikut Kristus. Justru saya melihat kasih karunia Allah itu semakin besar di dalam kehidupan saya. Karena itu juga yang membuat kita itu, mendorong kita itu ingin semakin lebih lapar dan haus lagi, ingin dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan bukan hanya ingin dipuaskan, tapi lebih sungguh lagi memiliki kerinduan, saya mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Maka dari itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, memang Tuhan yang pertama kali inisiatif mencari kita, tetapi bukan berarti kita itu spesial, artinya kita memiliki nilai plus di mata Tuhan, bukan saudara. Tetapi karena karakter dan juga dari Allah itu sendiri yang berinisiatif, yang sungguh mengasihi kita umat-umat pilihannya. Nah, karena itu kita harus tahu diri, sadar diri bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang yang tidak layak, namun terus-menerus dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu kita mau terus-menerus kembali kepada Allah untuk menjalin relasi dengannya setiap hari, untuk lebih sungguh lagi menghidupi iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menolong kita dan Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh dapat mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mau terus kembali kepada Allah dan mau terus untuk menghidupi firman Tuhan, lapar dan haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga bukan hanya mendengarkan, tapi juga untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, dan Allah Roh Kudus juga yang senantiasa memimpin kehidupan kami di dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.